Hai, balik lagi bareng kita berdua di Ngupil. Ngobrol ulas film. Kali ini kita akan ngebahas suatu film mahakarya anak bangsa yaitu Gundala Putra Petir. Gundala adalah suatu karakter atau tokoh fiktif yang diadaptasi dari komik yang berjudul sama yaitu Gundala Putra Petir yang rilis pada tahun 1969 oleh komikus yang sama yaitu Hasmi. Lalu diadaptasikan pada film pertamanya pada tahun 1981 dengan sutradara Lilik Sutjiu. Dan pada tahun 2019 Gundala Tampil yang disutradari dan ditulis ulang oleh Joko Anwar yang kembali hadir dengan look dan pengambilan gambar serta CGI dan editing yang sangat modern dan look yang sangat dinamis namun tidak ekonomis. Proses produksinya mahal ya budgetnya ya. Film ini menceritakan sosok Sancaka yang ditinggal ayahnya lalu disusul ibunya sejak kecil. Ayah Sancaka meninggal ketika dia sedang berusaha memperjuangkan hak-hak asasi buruh pabrik di tempat kerjanya ayah Sancaka. Nah terus ibunya pas setelah bokapnya itu meninggal dia pergi dengan iming-iming dia bakal nyari duit dan besok bakal balik lagi ke rumah. Namun sampai Sancaka dewasa sampai Sancaka gede ibunya nggak datang-datang, dan itu jadi ngaruh ke psikologisnya Sancaka dan mentalnya Sancaka karena sampai Sancaka gede dan besar dia tetap dihantui rasa kangennya itu ya kan. Iya. Tetap dihantui rasa kayak emak gue udah pulang atau belum ya, jadi dia selalu flashback ke masa kecilnya dia. Nah tapi sang pas di akhir-akhir filmnya si Wulan itu yang diperankan oleh Tara Basro ngomong kalau gue tuh kenal sama nyokap lu, dia sakit, gue ketemu pas di Tenggara gitu. Iya. Nah terus si Sancaka tuh kaget kok lu bisa tahu bla 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 gitu. Terus tadinya si Sancaka tuh mau nyari ibunya karena ibunya ternyata balik ke rumahnya, tapi pas dia udah pergi dari rumah tersebut. Iya, karena ya anak kecil ditinggal beberapa hari kan bingung ya. Iya. Akhirnya dia juga mungkin ada kepikiran kayak udahlah gue juga cabut deh. Karena daripada di sini yang ada gue habis. Karena kan ya baik lagi di film ini tuh syarat bener-bener konspirasi deh pokoknya ya. Dimana tentang buruh pabrik juga yang dipanggil bosnya ternyata mereka malah bersekongkol dengan pura-pura mereka diculik atau hilang ya kan. Iya. Dan di film ini tuh Joko Anwar bener-bener naruh pesan yang sangat sarkas terhadap keadaan lingkungan sosial, tentang pemerintahan khususnya banyak banget kan di tentang pemerintahan gitu, dan tentang buruh-buruh pabrik yang sangat proaktif bersuara dengan kelanjutannya gitu, apakah dia malah dipecat atau hilang ya, itu di film si Gundala ini ada dan mungkin relate mungkin ya. Mungkin sama beberapa kejadian yang pernah kita alamin lah ya. Dan yang gue bikin keunikannya di film ini tuh ada satu problem atau satu kasus di mana Pengkor ya adalah salah satu karakter yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dia itu ingin berusaha menguasai negara dengan segala konspirasinya dia, dengan dia menciptakan suatu virus yang sampai akhirnya tidak ada gen lagi yang lahir ya kan, atau gen selanjutnya itu cacat, dia menyebarkan virus. Sama ini sih dia memanfaatkan anak yatim untuk menjadi pasukan dia. Dan mungkin kelanjutannya kita bakal di bahas video selanjutnya. Nah, dan yang gue bilang uniknya kenapa? Karena relate, karena dia kayak menjual obat sebenarnya itu adalah virusnya itu sendiri. Benar. Nah itu kan mungkin lu udah bisa baca kan, atau lu bisa tahu relate sama hal apa kan. Dan untuk pengambilan gambar atau sinematografi di film ini Joko Anwar tuh bener-bener memanjakan mata para audiens dengan shoot-shoot yang berkualitasnya, dan tentunya dengan editing CGI yang sangat mumpuni untuk film Indonesia ya. Ataupun film Gundala ini bisa jadi kayak pelopor buat film-film yang berlatar bukan animasi ya, kayak CGI gitu buat di Indonesia tuh bisa berkembang. Ya, dan mungkin selanjutnya akan ada universe dari Bumi Langit yang sangat kita tunggu-tunggu ya kan. Iya, kayak Sri Asih, Godam, dan lain-lainnya lah ya. Dan si Buta dari Gua Hantu yang sangat gue tunggu karena diperankan oleh Iko Uwais ya kan. Konon kabarnya. Tapi emang benar kan. Dan ekspektasi para penonton tuh di universe selanjutnya mungkin sangat gede banget. Karena startupnya aja film Gundala udah sekeren ini anjir, udah segila ini maksud gue, apalagi di yang selanjutnya. Karena di akhir scene itu kita dikasih potongan scene bonus scene yang bahwa di situ ada Sri Asih di situ yang diperankan oleh Pevita Pierce. Terus kayak semoga aja filmnya bisa keluar secepatnya ya, karena kita sangat tunggu-tunggu banget. Terus yang gue demen dari film Gundala ini ya, di startup aja udah diperanin sama aktor-aktor kaliber gitu. Yes, benar sekali. Bahkan kayak pemeran sampingan yang gak terlalu dilihat gitu. Contohnya salah satunya kayak Abimana.
Kita kan biasa ngeliat Abimana jadi set talent aja gitu, jadi pemeran pembantu aja atau pemeran pendamping gitu. Di sini diperankan dia jadi pemeran utama, ternyata gokil juga Abimana ya. Iya, udah gitu kayak ayahnya si Sancaka diperanin oleh Rio Dewanto. Rio Dewanto, padahal scene-nya tuh kayak cuman di awal doang gitu. Tapi ngebekas banget gitu kayak. Benar. Ataupun Hanha Rashid yang cuman jadi musuhnya yang gak terlalu lama di film ini. Iya. Dan peran Marisa yang sama di film Ali Ratukin sama-sama jadi ibu yang nyebelin. Iya. Tapi nggak punya alasan. Nggak tahu Marisa tuh seneng kali ya dia meranin jadi ibu-ibu yang nyebelin tapi nggak ngasih alasan ke anaknya. Cabut kali ya. Iya. Karena startupnya dari film Gundala ternyata. Di film Gundala kan dia gitu. Cabut, ninggalin si Sancaka tapi nggak baik-baik. Di film Ali-Ali dan Ratu Queen juga gitu kan. Tapi mungkin bakal ada yang nyeritain kemana si ibunya. Ataupun kan sebelumnya udah diceritain kan kalau sama si Wulan kalau si ibunya tuh nyariin dia gitu. Mungkin bakal ada scene di mana Sancaka ketemu sama ibunya lagi. Mungkin di Sancak. Mungkin di Gundala yang kedua mungkin. Iya. Atau ada spin off dari ibunya Sancaka mungkin ya kan, kita nggak tahu. Kita berharap aja film Indonesia semakin yang terbaik. Dan film ini tuh dapat rating dari IMDb yang sangat kecil, yaitu 6,2. Nggak tahu gue, nggak ngerti gue. Kayaknya yang waktu itu upload film Gundala di IMDb nih, ngantuk orang situs IMDb-nya lagi ngantuk atau anak magang. Jadi mereka kayak 62 gede kali ya. Menurut gue ini layak dapat 8,5 anjir. Ya, anjing, orang latarnya bagus, terus looknya kayak bener-bener situasinya lagi tegang gitu. Memang belum sebagus Marvel. Cuman untuk ukuran di Indonesia bahkan Asia, menurut gue Gundala the best sih. Karena kalau kita ngeliat Ulan atau Shang-Chi ini yang baru, Asia juga. Tapi kan mereka berada di dalam naungan universe yang berada di Amerika. Kayak contohnya Disney. Makanya menurut gua mungkin Gundala tuh budget produksinya yang gak sebesar Marvel ataupun Disney. Ya? Tapi sebenarnya Indonesia tuh bisa karena ya menurut gua yang kita dengar banyak kayak visual effect yang ngisi di Marvel ataupun Transformer gitu-gitu. Itu orang-orang Indonesia ya kan. Orang Indonesia harusnya Indonesia bisa. Bisa lah, kita panggil lagi balik syuting di sini ya kan. Iya, contohnya ya mungkin udah ada di film Gundala ini, karena mungkin di film Gundala ini udah banyak tuh orang-orang kaliber di belakang layar. Karena di film keren ini pasti semua orang selalu ngeliatnya di karakternya gitu. Iya. Di talentnya, padahal ya menurut gue yang lebih hebat. Maksudnya sama-sama hebat gitu. Cuman lebih hebat ya orang di belakang layarnya ini. Iya, contoh kayak ya Mas Joko Anwar tuh sutradaranya, DOP-nya, benar, ataupun tim teknikal editornya, pasti mereka orang-orang berkaliber banget gitu. Editor sih. Mungkin sampai sini dulu di video ini tentang pembahasan Gundala Sancaka ya. Iya. Kalau lu suka, lu tertarik, boleh like, komen. Kita buat diskusi bareng aja gitu. Iya. Atau lu masih penasaran komen, bisa DM ke Instagram kita berdua atau ke Segi Media sih ya kan. Terus mungkin buat video besok minggu depan nih kita bakal ngebahas tentang Pengkor. Masih Gundala juga. Sampai ketemu di video ngupil selanjutnya. Salam ngupil. Ngobrol ulas film.